Bab 1016-2 Penjaga. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Di medan perang Shengyan, Zhong Tianhong dari keluarga kerajaan Xuanling bertanya. Langsung pergi ke Istana Api Suci. Di medan perang Api Suci ini, kita sudah familiar dengan rute-rute tertentu. Tetapi dengan medan yang begitu rumit, jika ahli lain yang tidak tahu rutenya akan kehilangan banyak waktu. Pakaian abu-abu Datian Zongtian sedikit berkibar, kemudian dia melihat ke kedalaman dan berkata, dengan cara ini, tanah api suci adalah milik kita. Tianhong tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Di antara orang-orang di paviliun dupa pembakaran itu, sepertinya aku mencium bau napas Yanqi. Setelah beberapa saat, Tianhong tiba-tiba bersuara. Ini sebenarnya permainan catur. Ada sesuatu yang dibutuhkan Yanqi dalam kompetisi sekte, jadi dia harus datang. Namun, dia meremehkan keterampilan Raja dan Iblis Darah. Kali ini, sejak dia memutuskan untuk masuk, ajalnya sudah di depan mata. Ketika Tiangan mendengar Yanqi, suaranya tertahan. Terdengar tawa samar. Apa yang terjadi padanya, Yanqi? Tianhong dan beberapa murid lain dari keluarga kerajaan Xuanling dapat dianggap sebagai murid inti dari keluarga kerajaan Xuanling, tetapi mereka tidak mengetahui kebenaran spesifik dari masalah tersebut, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Cepat atau lambat, kalian akan tahu. Ayo kita pergi ke Istana Api Suci untuk menunggu mereka terlebih dahulu. Dengan Yanqi yang memimpin tim, aku khawatir mereka akan menemui kita terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat mereka merasakan ketakutan yang sebenarnya. Tian Gan tersenyum. Ngomong-ngomong, kakak tertua, kali ini dalam kompetisi sekte, rajaku meminta kita untuk mengambil kembali tubuh Yintong. Tianhong berkata seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Hahaha, tubuh Yintong memiliki kegunaan yang lebih baik. Dan dengan keluarnya Tianhong, Tiangan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, kamu sama baiknya dengan Yintong saat itu. Tetapi keputusan terbodohmu adalah bertarung melawan Kaisar Xuanling kita. Aku harap kamu tidak akan terkejut ketika melihat Yintong. Sudut mulut Tian Gan menunjukkan sedikit kejahatan, dan kemudian suaranya jatuh begitu saja, dan dia terbang langsung ke kedalaman medan perang. Ketika murid-murid lain dari keluarga kerajaan Xuanling melihat ini, mereka menggelengkan kepala dengan bingung dan mengikuti. Medan perang api suci ini benar-benar mengerikan. Di bawah kepemimpinan Yanqi, Xiao Yan dan kelompoknya perlahan-lahan bergerak menuju bagian terdalam. Meskipun mereka menghindari banyak bahaya di sepanjang jalan, itu juga membuka mata semua orang. Medan perang api suci ini memang penuh dengan krisis. Waspadalah, kita hampir sampai di Istana Api Suci. Setelah beberapa saat, ketika aura di sekitarnya menjadi sangat lemah, Yanqi berbicara. Dan saat Yanqi membuka mulutnya, tidak jauh dari tanah tandus itu, sebuah istana besar berdiri hidup dan lapar. Istana besar itu ditutupi dengan lapisan cahaya cian, menjulang, dan jika bukan karena Yanqi yang membuka mulut, aku khawatir semua orang akan dengan mudah mengabaikannya. Apakah itu api suci? Dan ketika Xiao Yan melihat istana besar itu, ada aura yang sangat panas dari hati api Tianyan di tubuhnya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang ada di istana besar itu. Sangat mengkhawatirkan, hati-hati. Aku tidak memperhatikan aura lain di sepanjang jalan. Tampaknya aura jahat itu seharusnya berada di Istana Api Suci bersama dengan Api Suci. Yanqi berkata, aku ingat bahwa saudara senior pertama Yintong memiliki pertempuran yang menentukan dengan keluarga kerajaan Xuanling di Aula Api Suci, dan akhirnya berita tentang kejatuhannya keluar, tetapi keluarga kerajaan Xuanling keluar dengan utuh. Ini terlalu berlebihan, itu tidak sesuai dengan akal sehat. Melihat istana besar itu, Mu Tianyuan, kakak laki-laki Tiandian, menggelengkan kepalanya perlahan. Di istana ini, aku khawatir itu tidak mudah. Xiao Yi juga berbicara dengan lembut. Ayo pergi. Melihat beberapa orang di sekitar waspada, sosok Yanqi menyapu, dan kemudian berjalan langsung menuju istana besar itu. Dan saat Yanqi dan kelompoknya bergerak, ruang di belakang mereka juga sedikit menggeliat, dan aura jahat muncul, melihat ke arah mereka. Itu jelas orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Puff-puff, Xiao Yan dan kelompoknya baru saja menginjakkan kaki dalam jarak beberapa ratus meter dari istana besar itu, dan tiba-tiba, di daratan, potongan-potongan pemandangan yang semarak perlahan muncul. Istana yang misterius.
Ada terlalu banyak vitalitas di sekitar istana ini, dan beberapa ratus meter jauhnya dari istana, tidak ada vitalitas sama sekali. Apa yang terjadi? Mata Xiaoyan sangat tajam, melihat hutan yang rimbun di sekitar istana, dia tidak tahan. Kata Live, misteri-misteri ini mungkin ada di istana api suci. Ayo pergi. Ujung jalan hutan ini adalah pintu masuk ke istana api suci. Suara Yan Qi penuh dengan kedalaman. Wow, kelompok itu berjalan dengan hati-hati dan waspada di jalan setapak hutan, tetapi untungnya tidak ada yang aneh terjadi. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung hutan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Istana yang luar biasa. Xiao Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat ini, mereka melewati jalan setapak hutan, dan di depan mereka berdiri gerbang istana biru yang besar. Gerbang raksasa ini, aku khawatir hanya menggunakan kekuatan kasar tidak dapat membukanya. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki ketiganya, dan menemukan bahwa begitu kekuatan jiwanya menyentuh gerbang raksasa, gerbang itu akan menghilang tanpa jejak. Awalnya, aku hanya datang ke gerbang raksasa ini dan pergi, jadi aku tidak tahu apa mekanisme di istana api suci ini. Pada saat ini, Yan Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lihat, sepertinya ada 2 orang di pintu masuk gerbang biru raksasa ini." Dan ketika semua orang sedang berpikir tentang cara membuka istana api suci, suara lembut Mu Yingying terdengar perlahan. Gelombang kita tentu tahu bahwa ada 2 hal seperti penjaga di sini, tetapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah membuka gerbang raksasa itu. Tunggu, penjaga. Xiao Yi baru saja ingin membantah perkataan Mu Yingying, tetapi dia ragu-ragu ketika melihat Mu Yingying menatap kedua penjaga di gerbang-gerbang biru raksasa itu. Penjaga ini punya misteri lain. Dan Xiao Yan juga punya mata yang tajam. Ketika Mu Yingying menunjuk seperti ini, dia langsung tahu kebenaran dari masalah itu. Kalian mundur, aku akan melihatnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan api suci segera muncul, dan kemudian dia berjalan menuju kedua penjaga di gerbang-gerbang biru raksasa itu. Kedua penjaga itu tingginya hampir sama dengan Xiao Yan, tetapi dengan patung-patung biru di sekujur tubuh mereka, semua orang tahu bahwa itu adalah patung. Mata, Xiao Yan mengamati dari jarak yang begitu dekat, ditambah dengan kekuatan jiwa yang besar, tentu saja sangat mudah untuk menemukan bahwa mata kedua penjaga itu berbeda. Coba saja, Xiao Yan juga tidak ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan menusuk pupil batu kedua penjaga itu pada saat yang bersamaan. Tidak bagus, jangan gerakkan matanya. Saat berikutnya, nyala api merah menyala yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Yan Qi, dan kemudian berteriak langsung kepada Xiao Yan seolah-olah dia tahu sesuatu. Ketika suara Yan Qi baru saja jatuh, jari-jari Xiao Yan juga perlahan menyentuh pupil batu kedua penjaga itu, dan kemudian kedua suara itu meledak dengan niat yang mengejutkan dan dingin. Pemecah kuil, mati. Tidak, kembalilah. Xiao Yi juga menyadari kekuatan seperti asal pada penjaga yang tiba-tiba terbangun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Boom! Kedua penjaga itu ditutupi oleh pecahan batu, tampak sangat kokoh, bahkan dengan baju besi batu, dan ada aura yang luar biasa ganas berkedip di pupil mereka, dan akan ada jejak hitam jahat dari waktu ke waktu. Gas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tubuh abadi. Jarak antara Xiao Yan dan 2 patung batu itu sangat dekat. Pada saat ini, jelas sudah terlambat untuk lari. Segera dengan tergesa-gesa, Xiao Yan langsung memanggil tubuh abadi, dan tubuh abadi emas langsung memberikan seluruh tubuh untuk dirender dalam warna emas, mencoba memblokir beberapa serangan dengan bantuan tubuh abadi. Boom boom boom. Saat berikutnya, kedua penjaga itu baru saja terbangun, dan segera menatap Xiao Yan, lalu langsung memukul Xiao Yan dengan tinju mereka tanpa lambaian apapun. Sial, sungguh serangan yang kejam. Xiao Yan dipukul ringan oleh kedua penjaga itu, dan dia segera mundur puluhan langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan warna tubuh abadi di tubuhnya juga menjadi ilusi, yang jelas disebabkan oleh cedera dan serangan itu. Semuanya, hati-hati, kedua orang ini sangat kuat. Aku khawatir kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8. Kata Xiao Yan, berikan aku salah satunya, meskipun pesona di sini membatasi kekuatanku, tidak apa-apa untuk menjeratnya untuk waktu yang singkat. Xiao Yi tertawa di samping. Baiklah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Yang lain, serahkan pada kami.
Ayo kita lakukan, buat keputusan cepat. Mu Tianyuan juga mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa api suci tidak dapat diseret keluar, jika tidak, akan merepotkan untuk menarik pembangkit tenaga listrik dari sekte super lainnya. Dan tepat ketika beberapa orang hendak memulai, beberapa sosok tiba-tiba muncul di tempat yang sangat tersembunyi di hutan. Saudaraku, apakah kita akan mengambil tindakan? Tanya Zhong Tianhong yang berusia 3 hari di samping. Kedua penjaga ini seharusnya terpengaruh oleh aura ras alien, kita tidak terburu-buru. Biarkan Paviliun Fenxiang menderita terlebih dahulu dan kemudian bicarakan tentang itu. Di Aula Api Suci, tidak hanya ada api suci, tetapi juga hal-hal lain. Di mana medan pertempuran yang sebenarnya menentukan. Setelah Datian Zongtiangan selesai berbicara, dia sedikit bersembunyi dengan aura beberapa orang. Boom, meskipun kedua sosok batu itu sangat kuat, mereka sama sekali tidak memiliki kebijaksanaan. Tampaknya mereka hanya dapat mengandalkan tirani tubuh mereka untuk melancarkan serangkaian serangan. Ada apa? Xiao Yan terus berhadapan dengan patung batu itu, tetapi menemukan bahwa para penjaga patung batu itu menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan pupil matanya juga memancarkan jejak energi hitam yang jahat, sangat aneh. Aku khawatir kedua patung batu ini tidak sesederhana itu. Yan Qi, yang diam-diam memperhatikan pertempuran itu, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, hati-hati. Pada saat berikutnya, kedua sosok batu itu menyerang dengan ganas satu demi satu. Mereka menyerang kerumunan itu langsung di ujung jari mereka, dan kekuatan mereka tidak kurang dari kekuatan Dao di bintang 8. Mundur, melihat serangan yang begitu kuat, tidak hanya Xiao Yi tetapi juga Xiao Yan tahu bahwa dukungan yang kuat bukanlah cara yang tepat, jadi mereka segera berlari dan terus berhadapan dengannya. Api suci, saat berikutnya, api, 23 warna di tubuh Xiao Yi sedikit menggeliat, dan bahkan api suci kaki di tubuh Xiao Yan dan api suci biru di tubuh Mu Yingying muncul tanpa peringatan. Kedua penjaga patung batu itu mungkin juga terkikis oleh aura klan jahat di luar wilayah itu. Pada saat ini, Xiao Yan berbicara perlahan. Kalau begitu, kekuatan api suci. Ketika dia melihat bahwa satu-satunya warna abu-abu yang tersisa di pupil kedua sosok batu itu telah digantikan oleh energi hitam, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan api kaki tiba-tiba muncul, membungkus ruang itu dengan erat. Weng Om, dengan munculnya kekuatan api suci Xiao Yan, ki hitam muncul di tubuh kedua sosok batu itu, jelas sangat takut pada api Xiao Yan. Sabu-sabu, ketika pupil kedua sosok batu itu berubah menjadi hitam, aura mereka juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan dengan bantuan kecepatan dan kekuatan mereka yang meroket, mereka meraung langsung ke arah Xiao Yan. Karena intuisi mereka tahu bahwa api di tubuh Xiao Yan sudah cukup untuk membunuh mereka, jadi mereka memilih Xiao Yan sebagai target utama untuk dibunuh tanpa ragu-ragu. Matilah aku, dan Xiao Yi di sampingnya juga perlahan membungkus tinjunya dengan 23 api berwarna, dan kemudian sosok itu mengamuk, melintas di depan sosok batu dalam sekejap, dan membantingnya dengan pukulan berat. Bang bang bang, dengan pukulan yang begitu kuat dari Xiao Yi, batu-batu pada sosok batu itu hancur, tampaknya menyebabkan cedera fatal. Tetapi saat berikutnya, pecahan batu pecah yang berserakan di tanah benar-benar mengembun ke arah tubuh patung setelah gas hitam muncul di patung itu. Kakak, Seng Yan. Pada saat ini, Xiao Yi juga berteriak keras. Dia tahu bahwa patung batu itu mencoba memadatkan batu untuk pertahanan, tetapi Xiao Yi tidak akan memberinya kesempatan ini. Yan Suci, pergi. Xiao Yan dan Xiao Yi memiliki pemahaman diam-diam yang sangat kuat, jadi meskipun Xiao Yi tidak perlu mengatakannya, Xiao Yan tahu apa yang harus dilakukan. Api kaki itu seperti peluru yang mematikan, langsung menyerang patung batu yang terluka dengan suhu yang membara dan kekuatan untuk memurnikan kejahatan. Weng Om Om, dan di bawah serangan api suci Xiao Yan yang kuat, Kansu bahkan samar-samar memancarkan aura samar memohon belas kasihan. Sudah terlambat, Xiao Yan secara alami mengabaikannya, dan terus meningkatkan kekuatan api suci, seolah-olah patung batu yang terluka itu benar-benar terbakar habis. Pada saat ini, sosok batu yang terluka itu hanya memiliki beberapa batu di tubuhnya, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan api suci Xiao Yan, yang cukup menyedihkan. Sepertinya itu tidak cukup, Mu Tianyuan menatap sosok patung batu yang terluka yang jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan berkata perlahan, karena berdasarkan persepsi, meskipun kekuatan api suci Xiao Yan tidak lemah, kekuatan sosok patung batu ini tidak boleh diremehkan. Dan aku,
Dan tepat ketika Xiao Yan mengerutkan kening, nyala api biru tiba-tiba bergabung. Bang! Dan dengan kekuatan dua api suci berwarna kaki dan biru, patung batu yang terluka itu tiba-tiba memiliki jejak ketakutan di pupilnya, dan bahkan aura hitam di pupilnya juga ditangkap oleh kedua bunga itu. Kekuatan api suci perlahan-lahan memurnikan. Hancurkan untukku. Saat berikutnya, Xiao Yan merasakan penambahan kekuatan api suci Mu Yingying, dan segera memperkuat transmisi kekuatan api sucinya, dan kemudian tiba-tiba meminumnya. Begitu suara itu jatuh, patung batu yang terluka itu terbentur beberapa kali dan berubah menjadi bubuk. Dan dengan musnahnya sosok batu itu sepenuhnya, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke yang lain, tetapi sebelum Xiao Yan dan yang lainnya siap, yang lain menghilang dalam. Sekejap, tenang perlahan. Pada saat yang sama, pintu aula api suci yang tertutup rapat terbuka dengan tenang. Sabu, dengan suara ledakan suara, pintu raksasa istana api suci tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sungguh kekuatan api yang kuat. Sebagai peri api, Xiao Yi secara alami memiliki indera penciuman khusus untuk kekuatan api. Ketika pintu raksasa itu terbuka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kekuatan api itu luar biasa suci. Rasa, apakah kamu akhirnya mencapai tahap ini? Dan Xiao Yan melihat gerbang raksasa yang terbuka perlahan, dan berkata dengan senyum di dalam hatinya, jika dia mendapatkan api suci, dia pasti memiliki kualifikasi untuk berteriak-teriak dengan Kaisar Xuanling, dan dia sudah cukup arogan di depan Cailin. Karena istana api suci telah dibuka, mari kita masuk terlebih dahulu, jika tidak, akan merepotkan ketika kita menunggu lebih banyak orang datang. Kata Yanqi, melihat pintu raksasa yang terbuka di depannya. Pergi. Setelah Yanqi selesai berbicara, dia segera berkata kepada orang banyak. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka tenggelam, lalu mengangguk, dan perlahan-lahan meraung menuju gerbang raksasa. Tabrakan, tepat saat semua orang bergerak dan bersiap melewati gerbang raksasa untuk masuk, tiba-tiba sebuah topan hitam besar melesat ke arah mereka dari hutan di luar istana api suci. Siapa? Keluar. Melihat ini, Xiao Yi melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan perisai api ki pertempuran yang indah segera muncul, melindungi semua orang. Bang bang bang. Namun setelah beberapa saat, topan hitam dan pertahanan Xiao Yi hancur. Hehe, orang dari paviliun pembakaran dupa benar-benar musuh dengan jalan yang sempit. Tepat saat serangan kedua jatuh, sebuah sosok yang sangat tiba-tiba muncul di jalan setapak di hutan. Orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Begitu Mu Tianyuan melihat sekelompok orang ini, pupil matanya menyusut rapat, dan dia menatap pria berpakaian abu-abu di kepala dengan kebencian yang luar biasa. Mu Tianyuan, aku sudah lama tidak melihatmu. Kekuatanmu masih penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 7. Tidak mungkin. Terakhir kali, beberapa orang lolos karena keberuntungan dalam kompetisi sekte. Aku harap kali ini, kamu masih bisa beruntung. Keluarga kerajaan Xuanling melirik sekilas ke arah Mu Tianyuan dan berkata dengan nada mengejek. Sama-sama. Kalian juga tidak jauh lebih baik. Mu Tianyuan begitu diolok-olok, wajahnya langsung berubah jelek. Keluar, aku masih bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kalau tidak, murid-murid luar biasa dari paviliun Fenxiangmu kali ini mungkin akan musnah. Suara tiangan penuh dengan penghinaan, dan dia melirik Xiao Yan. Pada hari-hari awal Dou di Bintang 8, kamu berani berpura-pura di depan Tuan Muda. Aku pikir kamu lelah dan bengkok. Tepat ketika tiangan berbicara pada dirinya sendiri, Xiao Yi, yang berada di sampingnya, meraung marah. Jangan khawatir, orang ini kuat, tapi belum saatnya bagimu untuk bertindak. Melihat Xiao Yi yang marah dan malu, Xiao Yan langsung menghentikannya, dan berkata, Xiao Yi adalah kartu trufnya sendiri, jadi dia tidak boleh terekspos terlalu dini. Orang ini sangat kuat, kekuatan Dou di Bintang 8 di tahap awal mungkin mendekati batas sungai darah. Xiao Yi berkata kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling? Kamu memang sangat kuat, namun, kalian keluarga kerajaan Xuanling 2 surga dan 4 surga semuanya jatuh ke tanganku. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Xiao Yan, bagaimanapun, tersenyum pada tiangan dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Namun setelah mendengar perkataan Xiao Yan,
raut wajah Tiangan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi marah. Bajingan kecil, matilah untukku dan buatlah penebusan dosa untuk kedua saudaraku. Sosok Tiangan meroket, lalu dengan napas berapi-api di tangannya, dia langsung menyerang Xiaoyan. Trik kecil mengukir serangga. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu tubuh abadi yang mempesona muncul. Hanya saja tubuh abadi kali ini ditutupi dengan lapisan kekuatan api suci berwarna kuning kaki. Selain keteguhan tubuh abadi itu sendiri, ia dapat dengan mudah menghentikan serangan batang surgawi. Tubuh seorang kaisar petarung. Siapa lagi yang akan menggunakan benda ini akhir-akhir ini? Sambil menyaksikan Tiangan beraksi, pembangkit tenaga listrik di sisi keluarga kerajaan Xuanling memandang tubuh aneh Xiaoyan yang merupakan seorang kaisar petarung, dengan bingung. Anak ini, benar-benar ada sesuatu. Tiangan berkata perlahan, sudah terlambat, ayo kita lanjutkan dan lepaskan benda-benda itu. Pada saat itu, di seluruh sungai darah, kamu dapat membunuh siapapun yang kamu inginkan. Kau tidak bisa membuang waktu di sini sekarang. Tepat ketika Tiangan Zaidu mengerahkan kekuatan besar di tubuhnya untuk membunuh Xiaoyan, sebuah suara jahat keluar dari tubuhnya. Tapi biarkan saja dia pergi seperti itu. Para dewa menyangkal secara diam-diam. Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Terlebih lagi, orang ini akan mati cepat atau lambat, jadi biarkan dia bahagia untuk sementara waktu. Suara di Tiangan berkata, lain-lain, baiklah, mari kita lakukan bisnis dulu. Tiangan menggigit sudut mulutnya dan berkata langsung, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup beberapa jam lagi. Tianhong, ayo pergi. Pada saat berikutnya, Tiangan mengatakan sesuatu secara langsung kepada sosok di belakangnya, dan kemudian mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung tersapu ke gerbang besar istana api suci yang telah terbuka. Tidak bagus, mereka akan menjadi yang pertama memasuki istana api suci. Saudaraku, apa yang harus kulakukan sekarang? Kata Xiaoyi dengan mata tidak yakin. Ikuti, Santo Yan tidak boleh jatuh ke tangan mereka, dan aku selalu merasa bahwa mereka tampaknya memiliki semacam konspirasi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia dan Xiaoyi berubah menjadi meteor, langsung mengejar Tiangan Tianhong. Murid-murid keluarga kerajaan Xuanling, hentikan mereka. Tepat ketika beberapa orang berebut untuk mengaum ke arah api suci, gelombang Tiangan berkata kepada para murid yang kelaparan di belakangnya. Orang-orang Fenxiangge, jangan lupakan kami. Begitu Tiangan selesai berbicara, ada sebanyak 6 orang, muncul tepat di depan Xiaoyan dan yang lainnya, menghalangi jalan mundur mereka. Sial, kekuatan orang-orang ini hampir mendekati Kaisar Dou Bintang 7 atau bahkan Kaisar Dou Bintang 7 yang sempurna. Jika kamu ingin menerobos aliansi mereka dalam waktu singkat, itu akan sedikit sulit. Dan Xiaoyi juga tiba-tiba dihalangi oleh Xuanling. 6 anggota keluarga kerajaan ragu-ragu. Adik junior kecil, kamu bisa pergi dengan percaya diri. Serahkan saja orang-orang ini kepada kami. Tepat ketika mata Xiaoyan memanas, sebuah suara hangat turun dari langit. Kakak senior, Xiaoyan menatap orang-orang yang tiba-tiba menyerang, dan tahu bahwa mereka adalah 7 orang dari Istana Surgawi. Pergilah, adik junior kecil. Kali ini, kejatuhan kakak senior Yintong, dan reputasi pavilion Fenxiang, aku serahkan padamu. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, dia membungkuk hormat kepada Xiaoyan, lalu membawa Xiaoyan dan keempatnya langsung ke orang suci itu. Pintu masuk ke Istana Api didorong menjauh. Bajingan, Qi Haoxing, yang memimpin, tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat ini. Dia hendak menghentikan Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi dihentikan oleh Mu Tianyuan dan yang lainnya. Selanjutnya, lawanmu adalah kami. Mu Tianyuan perlahan berbicara kepada 6 anggota keluarga kerajaan Xuanling yang tersisa. Ayo pergi. Keempat Xiaoyan menyaksikan pemandangan ini, dan segera tanpa ragu-ragu, mereka menyapu sosok mereka dan mengikuti 2 orang dari keluarga kerajaan Xuanling ke Istana Api Suci. Kakak laki-laki, bajingan kecil Xiaoyan mengikuti, dan ada 3 orang lainnya bersamanya. Tianhong melirik kembali ke gerbang aula api suci, dan segera berkata, 4 orang, Xiaoyan, Mu Yingying dan Yanqi. Siapa lagi di sana? Bagaimana aura di tubuhnya mirip dengan Saint Flame? Tidak masalah, selama Yanqi mengikuti, itu akan mudah. Ada 5 percabangan di aula api suci. Bahkan jika mereka memiliki api suci, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengidentifikasi arah yang sebenarnya.
Jika mereka salah, kesempatanku akan datang. Ayo pergi ke aula utama terlebih dahulu. Tian setelah selesai berbicara, dia dan Tianhong langsung masuk ke aula api suci. Ikuti, dan Xiao Yan, Xiao Yi, Mu Yingying, dan Yan Qi juga masuk ke aula api suci tanpa terpisahkan. Dentang, saat keluarga kerajaan Xuanling dan keempat Xiao Yan bergegas masuk ke aula api suci, pintunya tertutup rapat. Sepertinya kali ini, kamu masih harus kehilangan sepotong besar daging dari paviliun dupa pembakaran. Lakukan sekuat tenaga dan bunuh 4 orang di istana surgawi ini untukku. Pada saat berikutnya, Qi Haoxing tiba-tiba berkata kepada 6 orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling di belakangnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Begitu suara itu jatuh, keenamnya meledak dengan kekuatan yang menyilaukan. Setelah bertahun-tahun bersabar, kali ini, mari kita bertarung dengan gembira. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, semangat juang yang agung muncul dari ketujuh orang itu, dan pertempuran yang berapi-api antara kedua belah pihak bergema di luar istana api suci. Dan beberapa orang yang memasuki istana api suci juga memiliki penampilan yang berbeda. Tempat ini gelap sekali. Xiao Yan dan keempatnya baru saja memasuki istana api suci, dan tiba-tiba merasakan aura api yang mengejutkan melayang di angkasa. Tetapi angkasa di sini gelap gulita, meskipun dengan cara ini, mereka berempat masih dapat mengetahui siapa yang mana berdasarkan persepsi mereka. Bagaimana dengan Tiangan dan keduanya? Mu Yingying berkata sedikit, aku kehilangannya, mereka tampaknya sangat akrab dengan istana api suci. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan dengan persepsi jiwanya yang kuat, setelah memasuki istana api suci, napas kedua Tiangan itu terisolasi, bahkan Xiao Yan. Aku menemukan bahwa jiwaku merasakan bahwa di aula api suci ini, jangkauan yang dapat dijelajahi sebenarnya dipadatkan menjadi puluhan meter. Ini seharusnya menjadi aula depan istana api suci, dan tidak akan ada bahaya. Ayo terbakar, tetapi Yan Qi, yang diam setelah masuk ke aula api suci, tiba-tiba angkat bicara. Apinya datang. Begitu kata-kata itu terucap, energi api suci berwarna kuning kaki muncul langsung dari tubuh Xiao Yan. Aula depan yang kosong. Setelah cahaya api perlahan menerangi tempat itu, Xiao Yi berkata, yang menarik perhatian semua orang adalah lorong yang sangat lebar sepanjang hari. Lorong itu sangat lebar, tetapi hanya ada satu jalan untuk dilalui. Ikuti jalan ini. Aku bisa menggunakan kekuatan api suci untuk mengetahui lokasi api suci itu. Ayo pergi. Setelah Yan Qi selesai berbicara, dia memimpin jalan. Yingying, ada apa? Xiao Yan dan yang lainnya juga mengikuti, tetapi Xiao Yan menatap Mu Yingying, yang gelisah, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Hatiku tidak bisa tenang. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Mu Yingying mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Jangan khawatir, ada kakak tertuaku dan aku. Xiao Yi juga melihat situasi Mu Yingying dan berkata, ya. Pikiran Mu Yingying tiba-tiba sedikit stabil setelah mendengar kata-kata itu. Di sini, sebenarnya ada 5 jalan. Saat berikutnya, saat mereka berempat maju agak jauh, suara terkejut Yan Qi berkata langsung. 5 jalan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mengalihkan pandangannya ke depan. Xiao Yan melihat bahwa yang muncul di depan kelima orang itu adalah 5 terowongan dengan bentuk yang sama. Pak Tuayan, apakah kamu punya petunjuk? Xiao Yan berpikir sejenak, lalu bertanya. Tidak, menurut persepsiku, kelima jalan itu tampaknya benar. Karena aura api suci yang tersembunyi di kelima jalan itu nyata. Bahkan Yan Qi, saat ini, tidak punya pilihan. Apa yang terjadi di sini? Dan Xiao Yi tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah semacam cara perlindungan diri Seng Yan. Kelima jalan itu seharusnya mengarah ke tempat yang berbeda, dan hanya ada satu jalan menuju aula utama api suci yang sama. Yan Qi berpikir sejenak dan berkata, tapi 4 jalan lainnya juga memiliki aura api suci, apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Hehe, ini adalah kekuatan api suci. Di antara 5 jalan, 1 di antaranya benar, dan aura api suci di antara 4 lainnya hanyalah kedok. Tapi meskipun itu tipuan, kita tidak bisa memecahkannya sekarang. Yan Qi menggelengkan kepalanya. Bagaimana sekarang? Jika ada 5 rute, hanya ada 4 dari kita. Bahkan jika 1 orang berhasil,
tidak ada jaminan bahwa itu akan benar. Xiao Yi berkata pada saat yang sama. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya lagi. Pada saat ini, Xiao Yan juga tidak memperhatikan, dan langsung duduk bersila, memasang ekspresi memeriksa. Senior, bagaimana ini bisa dilakukan? Xiao Yan segera berkomunikasi dengan jimat pemakan jiwa di tubuhnya saat dia melakukan pemeriksaan. Ambil yang tengah, tapi aku ingin mengingatkanmu terlebih dahulu bahwa ada aura ras jahat dari luar wilayah, dan aura itu lebih kuat daripada yang pernah kau temui sebelumnya. Gelombang sekarang kalian adalah 3 api suci, dan kalian menambahkan di aula api suci ini, totalnya ada 4 api suci, jika salah satunya tidak sengaja jatuh, aku khawatir konsekuensinya. Itu bencana bagi seluruh dunia 1000 besar, kata Soul Eater dengan sungguh-sungguh. Klan jahat di luar wilayah ingin membunuhku, Xiao Yan, dan aku juga harus membuat mereka terluka. Kata Xiao Yan lembut, tetapi aura tak kenal takut di tulangnya tiba-tiba terpancar keluar. Itu tergantung situasinya, aku akan mengambil tindakan pada saat kritis. Tapi aku hanya bisa melindungimu sendiri. Adapun kata-kata lainnya, aku hanya bisa meminta lebih banyak berkah. Setelah jimat Soul Eater selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yan Qi. Ya, Xiao Yan setuju, tetapi dia tidak mengerti arti dari jimat Soul Eater terakhir. Ikuti aku. Xiao Yan membuka matanya dan bergegas masuk langsung ke lorong tengah. Apakah kamu yakin ini jalan yang benar? Yan Qi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku memiliki beberapa keterampilan menyelidiki, jadi aku tidak mungkin salah. Xiao Yan juga menyadari bahwa Yan Qi terkejut, lalu menjelaskan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku harap kali ini, semuanya akan terungkap. Pupil matanya yang berapi-api juga dipenuhi dengan gelombang kekuatan yang tak terlihat. Mengapa hatiku menjadi gelisah? Begitu aku memasuki istana api suci ini. Bahkan kelopak mataku terus berkedut, apakah ada sesuatu yang besar akan terjadi? Mu Yingying mengikuti di akhir dan berkata tanpa sadar. Namun, ketika Xiao Yan dan yang lainnya menyapu jalan yang benar, Tian Qian dan Tian Hong melangkah lebih awal dan langsung menuju aula utama Shen Yan. Kemarilah lagi, kata Tian Hong sambil mengerutkan kening sambil menatap gerbang batu biru di depannya. Tian Hong masih ingat dengan jelas bahwa ketika mereka berempat pertama kali datang ke sini, kekuatan mereka sangat lemah, dan disinilah mereka bertemu dengan pria yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mereka. Kakak senior Fen Xiangge Yin Tong. Dalam pertempuran itu, Yin Tong hanya mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling mereka selama 4 hari sendirian, dan bahkan jika itu tidak muncul pada akhirnya, mereka berempat akan sepenuhnya dilenyapkan olehnya. Yin Tong yang gila, jika bukan karena hal-hal di dalamnya, kita akan mati di tangannya. Tian Hong menatap gerbang batu biru dan berkata, suaranya penuh ketakutan. Mengenai kekuatan Yin Tong, bahkan jika kekuatan mereka telah meroket sekarang, mereka masih takut ketika memikirkannya. Yin Tong memang sangat kuat, tetapi melawan keluarga kerajaan Xuanling kita, itu tidak akan berakhir dengan baik. Dan orang ini, bukankah dia berakhir dengan akhir yang menyedihkan? Tiangan tertawa. Baiklah, waktunya hampir habis, mari kita mulai. Sementara mereka berdua berbicara perlahan, 2 aura hitam yang sangat jahat dapat muncul dari tubuh mereka, dan kemudian berubah menjadi 2 kelompok hitam muncul di depan mereka berdua. Tuan, kami telah tiba di depan aula utama Saint Flame, dan sekarang kami membutuhkan kalian berdua untuk mengambil tindakan sebelum kami dapat membuka pintu aula. Dengan munculnya 2 kelompok hitam ini, Qian berkata dengan nada hormat hari itu. Hahaha, terakhir kali kami berempat melarikan diri dari sini, kali ini, kami pasti akan membiarkan kemuliaan klan Gorevian kami hadir. Kelompok kedua kelompok hitam jahat tertawa pada saat yang sama, dan kemudian tanpa ragu-ragu, kelompok hitam jahat asal, itu muncul langsung dan menyerang gerbang istana yang ditutupi dengan cahaya biru. Masuk, saat berikutnya, ketika kekuatan jahat baru saja menyentuh gerbang kuil biru, celah kehampaan yang sunyi muncul dari udara tipis. Begitu suara kelompok hitam jahat kelompok kedua jatuh, tiangan dan tiangan saling memandang dan langsung mengalir ke dalamnya, dan kemudian ruang di sini kembali tenang. Jalan ini, sangat aneh. Setelah memilih jalan paling tengah dari 5 jalan, Xiao Yan dan yang lainnya bergerak maju sedikit, dan Xiao Yi berbicara lebih dulu. Agak aneh, ... petik 2. Tapi persepsiku mengatakan bahwa ini benar. Xiao Yan bertanya kepada Soul Eater 3 kali,
dan sang pemakan jiwa juga bersikeras bahwa aula utama Saint Flame berada di jalan ini. Dan jalan ini sangat biasa. Jalan ini diaspal dengan bebatuan biru dan putih biasa, dan ada lorong melingkar di sekelilingnya. Bahkan persepsi jiwa Xiaoyan tidak dapat melihat ujungnya. Ayo pergi kalau begitu. Setiap kali bersamanya, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Aku yakin persepsinya tidak akan salah. Saat berikutnya, Mu Yingying yang selalu pendiam juga berbicara. Melihat penampilan Mu Yingying seperti ini, Yanqi dan Xiaoyi saling memandang, jelas pupil mereka menjadi aneh. Ada cahaya di depan. Saat berikutnya, Xiaoyan buru-buru memecahkan situasi yang memalukan ini dan berkata langsung. Sudah berakhir. Ketika Xiaoyi dan Yanqi mengatakan ini, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke depan. Ayo pergi, kata Xiaoyan dalam bahasa Zaidu. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat langsung berkumpul menuju titik cahaya di depannya. Ini adalah gerbang aula utama. Begitu pintu masuknya terbuka, gerbang Qian yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan mereka berempat. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hanya saja di atas gerbang biru itu, cahaya biru perlahan-lahan bertahan, melindunginya dengan erat. Cahaya Qian ini seharusnya diubah oleh api suci, dan tujuannya adalah untuk menjaga gerbang kuil. Sepertinya kita benar-benar tidak salah. Yanqi berkata kepada Xiaoyan sambil melihat gerbang biru raksasa di depannya. Jangan ganggu saudaraku, dia memiliki keterampilan yang unik dan seharusnya bisa memecahkan gerbang istana. Pada saat berikutnya, Xiaoyi juga berjalan mendekat, mencoba mempelajari gerbang istana biru seperti Yanqi. Mengapa kamu tidak mendengarnya sebelumnya? Xiaoyi menghela nafas tak terkendali ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya beberapa segel dengan kekuatan api suci yang bisa dipatahkan, yang lain tidak. Mu Yingying juga menjelaskan kepada Xiaoyi. Di sini, aku tidak menyangka kau akan menemukan api suci lain dengan mudah. Dia benar-benar orang yang beruntung. Dan ketika dia baru saja tiba di gerbang kuil biru, jejak jimat pemakan jiwa muncul di tubuh Xiaoyan. Panas, katanya kepada Xiaoyan. Apakah ada api suci lain di gerbang kuil biru ini? Xiaoyan berkata dengan mulut kering dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Hehe, nak, jangan terlalu cepat senang. Kau sudah memiliki api suci. Bahkan jika kau menemukan api suci lain, aku khawatir kau tidak dapat berbuat apa-apa. Menurutku, api suci ini mungkin lebih murah daripada peri api ini, tetapi aku belum pernah mendengar bahwa peri api dapat melahap api suci. Sang pemakan jiwa menyangkalnya. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan membiarkan para senior mengkhawatirkannya. Selama aku menemukan api suci, aku akan punya caraku sendiri untuk melahapnya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengabaikan keraguan jimat pemakan jiwa. Orang ini, apa yang kau lakukan? Di seluruh dunia 1000 besar, ada orang-orang kuat yang dapat memiliki lebih dari 2 api suci, tetapi mereka dapat dihitung dengan hampir 1 tangan. Orang kuat setingkat itu dapat menekan 2 jenis api suci di dalam tubuh hanya dengan mengandalkan kekuatan. Jika kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 tahap tengah ingin melahap api suci kedua, ini pasti fantasi. Kecuali, orang ini memiliki kekuatan ilahi. Namun, hanya ada sedikit latihan di tingkat Senjue di seluruh dunia 1000 besar, bagaimana itu bisa muncul pada orang ini. Setelah pemakan jiwa selesai berbicara, perlahan-lahan menjadi sunyi. Kakak gelombang bagaimana? Setelah beberapa saat, melihat Yanqi dengan lembut membuka pupilnya, Mu Yingying berlari dan bertanya kepadanya. Meskipun gerbang segel ini sangat kuat, itu seharusnya dapat menembus kekuatan 2 api suci, kata Yanqi sambil tersenyum. Lalu tunggu apa lagi, nyalakan. Mu Yingying berkata sedikit setelah mendengar ini. Terserah aku. Tepat saat Mu Yingying menyelesaikan perkataannya, Xiaoyan melangkah maju. Meskipun aku tidak begitu tenang dengan kondisi fisikmu, masih ada beberapa hal yang tidak stabil saat kau memikirkannya, jadi kekuatan api suci seharusnya tidak terlalu aktif. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Anak baik, kau punya keberanian, tidak heran dia tidak salah membacamu. Yanqi di samping memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah memperhatikan detail yang begitu cermat. Ayo kita lakukan, semuanya akan berubah nanti. Kata Xiaoyan, api suci, keluarlah. Dan Yanqi tahu keseriusan masalah ini, jadi dia tidak ragu-ragu, dan kekuatan api suci merah menyala tiba-tiba muncul.
Api suci merah menyala ini, apakah kau tahu api suci mana, Yanci? Xiaoyan bergumam dalam hatinya, dan setelah bergumam, api suci kuning tanah yang besar tiba-tiba keluar, dan kemudian bergabung dengan api dengan Yanci. Kekuatan api suci merah tiba-tiba menyatu di gerbang kuil biru, dan cahaya Qian yang melindungi gerbang kuil tampaknya beresonansi dengan kekuatan api suci keduanya. Setelah beberapa saat, api itu berubah menjadi api Qian, dan terbakar langsung dengan dua api lainnya yang berwarna masing-masing. Dan dengan lenyapnya cahaya biru, gerbang istana perlahan terbuka pada saat ini.